Ya kan maksudnya gimana ya, aku kan nggak yang kayak tua-tua banget ya, maksudnya berhubung banyak yang orang kayak nanya kenapa nggak nikah, kok belum nikah. Aku bilang ya masalahnya kan memang waktu Tuhan yang terbaik ya. Waktu kita kayak manusia bisa berencana kayak, oh saya ketemu sama dia, saya pacaran sama dia, oh saya sampai nikah, tapi ternyata bisa nggak jodoh dan seterusnya. Ya berarti selama belum sampai nikah itu artinya masih berusaha mencari yang terbaik dan menjadi versi yang terbaik buat diri aku sendiri juga. Karena saat aku udah menjadi yang terbaik untuk diri aku, mudah-mudahan ya, kalau kata orang insya Allah bisa menjadi yang terbaik untuk pasangannya juga gitu. Kalau selektif wajib, menurut aku semua perempuan, ya laki-laki juga sih ya, cuma kan laki-laki biasanya mereka yang approach, yang saya kayak ya beda ya, kita ngomongin perempuan-perempuan nih. Menurut aku perempuan wajib untuk selektif, karena ya itu akan menentukan hidup dan masa depan dia dan anak-anaknya. Dan anak-anak tidak minta dilahirkan di dunia, jadi kita harus bertanggung jawab menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Terus yang kedua, menurut aku setiap cewek punya standar pasangannya berbeda-beda. Kalau aku tuh simpel, yang penting dia bisa sayang aku, bisa sayang keluarga aku, of course. Terus dia takut sama Tuhan, dia harus punya suatu pegangan hidup buat diri dia sendiri. Dan yang terpenting dia juga bisa mensupport aku, karena menurut aku hubungan yang baik bukan cuma cocok, tapi yang bisa saling mengerti dan mensupport satu sama lain untuk menjadi lebih baik gitu. Aku sih bebas ya yang sudah dapat Tuhan kasih, asik. Karena aku percaya kalau Tuhan yang kasih pasti yang terbaik. Aku kan nggak jelek-jelek banget ya bang ya, masa iya sih, ya kan? Banyak masa nggak ada sih sama sekali gitu kan? Ya pasti ada, tapi semuanya berteman-teman aja. Dan mungkin karena aku juga punya, ya aku juga selektif dalam memilih pasangan juga, jadi aku nggak yang in a rush untuk yang kayak terburu-buru atau FOMO ikut-ikutan pengen cepet-cepetan, nggak mau kalah juga sama yang lain atau sama teman-teman yang udah nikah udah punya anak. Aku juga enggak, dan aku juga lumayan enjoy dengan kehidupan aku yang saat inilah. Mamaku enggak sih untungnya, karena kakakku kan juga belum nikah. Terus mamaku juga selalu bilang sama aku, bagi dia jodoh mau tuh semua di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Even yang udah nikah aja masih bisa berpisah, ya kan? Apalagi yang masih mencari, sampai yang masih pacaran aja bisa jadi nggak jadi nikah gitu kan. Jadi mamaku cuma selalu yang kayak mendoakan yang terbaik. Dan dia cuma bilang jangan terburu-buru, harus dipikirkan matang-matang, karena ini adalah pilihan seumur hidup. Amin, kan harusnya begitu. Aku sih ngeliatnya kayak oke-oke aja ya, happy-happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Aku selalu support semua teman-teman aku, atau kayak even mungkin mantan-mantan aku, ya kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka, karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Aku enggak sih, aku udah enggak, soalnya semenjak kayak aku udah mulai bener-bener fokus di bisnis dan juga syuting, kayak ya pada akhirnya udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Aku nggak, jujur ya sekarang aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah. Pasti harus doain yang terbaik dong. Zaman dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Umur belasan itu, ya kan kadang-kadang aja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang kayak gila, ternyata dulu gue pernah begitu ya. Gitu. Tapi kan kalau kata mama aku kayak itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa ABG, melakukan kesalahan, bangkit, jadi lebih dewasa sampai akhirnya dewasa. Jadi ya aku ngerasa yang terjadi di masa lalu itu adalah fase kehidupan yang memang harus aku lewatin di saat aku juga masih terbilang remaja menuju ABG gitu. Terus sih enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya, aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman-zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana. Ya gitulah, lebih banyak main, lebih banyak santai. Maksudnya kayak aku emang udah syuting dan lain-lain, cuma aku lebih kayak, bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang,
aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang, bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman. Dia mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Itu sih yang aku lihat. Jadi kayak mungkin kita harus berkorban masalah waktu. Kamu nggak bisa terlalu banyak nongkrong lagi sama teman-teman. Kamu mungkin yang dulu at least seminggu bisa 2 kali ketemu teman-teman hangout, ini mungkin ya 3 minggu sekali ketemu aja udah bersyukur. Kalau enggak ya udah gitu. Dan teman-temannya untungnya maklum. Dan lebih banyak waktu pasti akan tersita karena kan harus fokus di bisnisnya juga, harus syuting juga. Ada waktu yang tersisa pun pasti kan mostly sama mama ya, sama keluarga. Karena kan ya disitulah aku baru benar-benar bisa ketemu dan punya waktu sama mereka. Belum sih, masih proses karena masih banyak hal yang aku harus belajar dari kehidupan ini, dari masalah wisdom, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang bisa lebih dewasa dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Belum sekarang kan menjadi leader untuk banyak orang yang bergantung di dalamnya. Jadi ya mulai terbuka pelan-pelan mata bahwa hidup itu bukan cuma tentang diri kita sendiri di dunia ini, karena kita hidup bersama orang lain di sekitar kita.